Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriski Reda Putri dalam mata kuliah Entrepreneurship Incubator Class. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis SDM. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai analisis pasar, sekarang kita akan mengetahui berapa pentingnya sih SDM atau sumber daya manusia dalam sebuah bisnis atau usaha ya, dalam entrepreneurship gitu ya. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Perencanaan sumber daya manusia, human resource planning. Ya. Jadi konsep perencanaan sendiri menurut beberapa ahli, yang pertama Henry Fayol, perencanaan adalah aktivitas memperkirakan keadaan di masa depan. Menurut W.B. Castetter, perencanaan adalah cara manusia memproyeksikan keinginannya. Jadi perencanaan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang di dalamnya memuat keputusan yang menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilan suatu kegiatan. Ya. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusia? Bagaimana merencanakan sumber daya manusia untuk sebuah bisnis? Pengertian perencanaan sumber daya manusia sendiri yaitu menurut Andrew A. Sikula mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja, jadi yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksananya berinteraksi dengan rencana organisasi. Jadi, mempertemukan antara kebutuhan tenaga kerja dengan sumber daya manusia yang ada, dan kemudian sumber dayanya ini harus bisa melaksanakan atau berinteraksi, saling berinteraksi dengan sumber daya lain di dalam perusahaan untuk bisa menjalankan perencanaan perusahaan. Gitu ya. Perencanaan SDM adalah proses menetapkan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi sekarang dan perkembangannya di masa yang akan datang. Nah, perencanaan SDM selain itu definisi perencanaan SDM adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai, ya demand, dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, ya proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Ya, jadi intinya pengelolaan dan pengelolaan dan penataan di dalam sebuah divisi sumber daya manusia ya. Bagaimana, karena sumber daya manusia ini adalah aset sebuah perusahaan, jadi harus dikelola, di-maintain, diberikan pelatihan, dibimbing, di benar-benar dikelola dengan baik gitu. Nah, perencanaan sumber daya manusia adalah jumlah total perencanaan yang diformulasikan untuk tadi ya, ada rekrutmen, ada screening, kompensasi, pelatihan, struktur kerja, promosi, dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan merupakan proses yang didesain untuk menerjemahkan perencanaan dan tujuan organisasi dengan persyaratan pekerjaan secara kualitatif dan kuantitatif di masa yang akan datang, serta memenuhi persyaratan permintaan tenaga kerja pada jangka waktu pendek dan panjang. Nah, ini adalah hubungan antara sumber daya manusia dengan strategi. Jadi kalau sebuah organisasi punya strategi organisasi, di dalamnya biasanya terdiri dari inovasi ya, inovatif, kemudian kualitas dan anggaran atau biaya. Nah, siapa yang menerapkan semua ini adalah sumber daya manusianya itu. Jadi walaupun ada inovasi yang bagus, kemudian kualitas anggarannya banyak, kemudian kualitas produknya atau jasanya, bahannya bagus, tapi kalau sumber daya yang mengelolanya tidak baik, ini akan menjadi sebuah masalah. Ya, jadi ini harus benar-benar saling mengisi satu sama lain. Nah, ruang lingkup perencanaan SDM sendiri, biasanya yang pertama itu adalah perencanaan strategi organisasi. Ya. Kemudian bagaimana mengorganisasikan perencanaan. Yang kedua, perencanaan SDM informasi pegawai. Dari nama, umur, keterampilan, latar belakang, performance, potensi. Jadi kita bisa menempatkan si pegawai tersebut sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai salah bidang dan akhirnya tidak menjadi produktif. Kemudian ada analisis masa lalu, struktur organisasi, tanggung jawab, ya, ukuran staffing, kemudian penyesuaian perubahan, flows, trends, turnover. Turnover itu tingkat pengunduran diri pegawai, ya. Kemudian ada itu selanjutnya ada perencanaan SDM umum dan untuk unit, kemudian produktivitas, staff manager, succession planning, pasar kerja eksternal, dan lain sebagainya. Ini kaitannya sama karir. Kemudian ada program SDM ya,
termasuk dalam karirnya juga penarikan seleksi, pengembangan, sistem penggajian, manajemen karir, dan lain sebagainya. Kemudian umpan balik, dan yang terakhir ada analisis lingkungan. Ya, ada evaluasi, pengendalian, dan penelitian di dalamnya. Nah, apa kaitannya antara perencanaan bisnis dengan pengintegrasiannya dengan perencanaan SDM? Ya. Jadi kalau perencanaan organisasi atau bisnis itu pasti ada rencana strategi jangka panjangnya. Ada visi, misi, tujuan, ya, pengamatan, dan lain sebagainya. Pasti ini akan dikaitkan dengan strategi manajemen sumber daya manusia. Dari filosofi SDM-nya, kebijakannya, programnya, kegiatan, prosesnya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah punya rencana strategi secara keseluruhan jangka panjang, ada rencana operasional yang jangka menengah, ya. Seberapa besar sumber daya yang dimiliki, struktur organisasinya bagaimana, kemudian pelayanan produksi dan penjualannya seperti apa, sehingga ada kaitannya dengan prediksi permintaan SDM. Oh, berarti harus punya SDM sekian supaya produktif, gitu ya. Audit SDM-nya seperti apa, jenis dan keterampilan yang dibutuhkan seperti apa. Nah, kemudian setelah ada rencana operasional atau jangka menengah, ada anggaran perspektif tahunan. Jadi yang tahunan itu kita buat perencanaan tahunannya dari sisi anggaran dan programnya. Biasanya ada anggaran unit kerja, pembagian tugas, monitoring, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan SDM adalah rencana tindakan. Apa yang harus dilakukan oleh si pegawai atau si sumber daya manusia ini dalam melaksanakan kegiatan tahunan, ya. Jadi di dalamnya itu bisa ada proses promosi, pemindahan, ya, rekrutmen, seleksi, penempatan, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, dan networking. Oke, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal, yaitu perkembangan ekonomi, kondisi sosial, politik, hukum, perubahan-perubahan teknologi. Kemudian ada lingkungan internal, ada rencana strategis organisasi, besarnya anggaran, forecast penjualan dan produksi, kemudian perluasan usaha. Kemudian ada persediaan karyawan, permintaan sumber daya manusia yang dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan. Manfaat perencanaan SDM sendiri apa sebenarnya? Yaitu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik karena diawali dengan inventarisasi, ya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM, meningkatkan kecermatan dan penghematan pembiayaan atau cost, mendorong perilaku proaktif dan tidak reaktif, memastikan terpenuhinya kebutuhan SDM yang kompeten, dan mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Ini adalah model proses perencanaan sumber daya manusianya, dari mulai pramalan atau forecasting, goal setting atau penentuan tujuan, terus kita buat perencanaan strateginya, kita lakukan program implementasinya, sampai dengan program evaluasinya. Ya, proses perencanaan SDM sendiri merupakan meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Ya, jadi antara kebutuhan dan ketersediaan ini harus matching. Ya, ada permintaan dan penawaran. Ya, ketika permintaan dan penawaran itu sama, maka tidak akan ada tindakan. Kita tidak akan merekrut SDM, tidak akan mengurangi SDM. Kalau surplus karyawan, penarikan karyawan terbatas, kemudian ada pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian perampingan. Nah, ini banyak sekali terjadi di masa pandemi COVID saat ini, karena memang perusahaan tidak bisa beroperasi secara optimal, secara maksimal. Dari sisi waktu, ya, maka sumber daya manusianya juga akan dikurangi. Kemudian ada juga yang posisi kekurangan karyawan, maka dia perlu melakukan rekrutmen, seleksi, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi perencanaan SDM, ada perencanaan organisasi, pekerjaan, dan manusia, ada strategi MSDM dan perencanaan SDM, kemudian ada pengadaan SDM, ada pembangunan atau membangun performance individu dan organisasi. Langkah-langkah analisis kebutuhan SDM, yang pertama analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM, kemudian kita ramalkan kebutuhannya, kita tentukan kebutuhan SDM-nya berapa banyak, kemudian kita analisis supply dan kemampuan perusahaannya untuk bisa membiayai SDM karena biaya pegawai ini masuk dalam cost perusahaan, ya. Kemudian penentuan dan implementasi program. Kemudian yang pertama analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang pertama ada perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan.
perubahan keputusan internal seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan, perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya retirement atau pensiun, resignation atau pengunduran diri, serta PHK atau termination, meninggal dunia, pegawai sakit, dan lain sebagainya. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Teknik-tekniknya ada ramalan para ahli, expert forecast ya, atau judgment teknik, ya, dipilih saja sama para ahlinya. Kemudian analisis kecenderungan atau trend analisis, ya, budget dan planning analisis sesuai budgetnya, new venture analysis, computer analysis, statistical analysis. Kita bisa menentukan peramalan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan beberapa analisis tersebut. Penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Penentuan ini meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini seperti ini contohnya, ada nama jabatan, ada bagiannya, kemudian ada bulan ini ya, 1-12, kemudian jumlahnya berapa banyak. Analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Kemudian teknik analisis yang digunakan dengan replacement chart atau gambaran singkat mengenai siapa yang menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Ini harus benar-benar direncanakan soalnya. Penentuan dan implementasi program. Berdasarkan demand dan supply dapat terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, maka supply sama dengan demand. Kemudian terjadi oversupply ketika tenaga kerjanya lebih dari yang diminta. Kemudian terjadi undersupply ketika tenaga kerjanya kurang dari yang diminta. Baik. Kurang lebih seperti itu untuk materi perencanaan sumber daya manusia dan kaitannya dengan entrepreneurship incubator class. Pada intinya, SDM itu merupakan aset berharga perusahaan yang memang harus di-maintain atau dikelola dengan baik. Sehingga perencanaan sumber daya manusia di dalam menjalankan sebuah bisnis atau merencanakan sebuah bisnis itu adalah hal yang juga sangat penting selain strategi atau analisis pasar. Gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilakan di kolom komentar ataupun di WhatsApp. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Demikian dari saya undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.